Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, siapakah yang sesungguhnya menguasai setiap helaan nafasmu? Adakah engkau benar-benar sadar bahwa hidupmu hanya diikat oleh tarikan dan hembusan nafas yang bisa berhenti kapan saja? Di balik nafas ada rahasia besar, rahasia yang hanya dibuka Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Dalam video ini, kita akan menyingkap tirai itu, memasuki rahasia ilmu nafas tingkat tinggi yang menjadi jalan para arif billah menuju cahayanya. Maka siapkan hatimu, dengarkan dengan penuh kesungguhan dan renungkan setiap kalimatnya. Sebelum kita mulai lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, apakah aku sudah benar-benar menjaga nafasku untuk Allah? Karena mungkin dari satu pertanyaan sederhana itu, pintu kesadaranmu akan terbuka. Bab 1. Nafas sebagai jembatan gaib. Bayangkan, ada sesuatu yang selalu menyertaimu sejak engkau lahir. Sesuatu yang tak pernah berhenti bekerja, siang dan malam, bahkan ketika engkau tertidur. Ia begitu dekat, namun jarang kau sadari. Sungguh rahasia itu sedang berdesir di dalam dirimu sekarang juga. Ia bukan harta, bukan cahaya, bukan pula suara. Rahasia itu adalah nafasmu. Namun jangan salah, nafas yang tampak sederhana itu sesungguhnya adalah jembatan gaib. Para arif billah, orang-orang yang telah menyaksikan hakikat, menyingkap bahwa nafas bukanlah sekadar udara yang keluar dan masuk, melainkan pintu tersembunyi menuju alam ketuhanan. Setiap tarikan, setiap hembusan menyimpan pesan ilahi yang hanya bisa terbaca oleh hati yang terjaga. Pernahkah engkau merasakannya? Pernahkah engkau bertanya, siapa yang sesungguhnya sedang mengatur keluar masuknya nafasmu? Siapakah yang meniupkan kehidupan ke dalam dadamu hingga tubuhmu bisa hidup, hingga ruhmu bertahan dalam raga? Inilah pertanyaan yang mengguncang, sebab jawabannya akan membawamu pada satu kesadaran. Engkau tidak pernah benar-benar bernafas sendiri. Ada tangan gaib yang selalu menghidupkanmu, maka jangan anggap remeh. Para arif tidak pernah menarik nafas tanpa kesadaran, sebab bagi mereka, setiap helaan adalah doa, setiap tarikan adalah zikir, setiap hembusan adalah penyerahan. Seakan-akan hidup hanyalah perjalanan dari satu tarikan pertama menuju satu hembusan terakhir. Dan disinilah rahasia ilmu nafas tingkat tinggi bermula. Rahasia yang tidak terjangkau oleh logika biasa. Rahasia yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menyelami keheningan, mendengar bahasa diam dalam nafasnya sendiri, hingga ia menemukan bahwa setiap desah nafasnya adalah panggilan untuk kembali kepada sang pemilik nafas. Bab 2. Nafas sebagai titik kesadaran. Setelah engkau mulai menyadari betapa gaibnya nafas, ada satu rahasia lain yang lebih dalam. Para arif billah berkata, nafas bukan sekadar jembatan, tetapi ia adalah titik pusat kesadaran manusia. Saat nafasmu terganggu, pikiranmu kacau. Saat nafasmu teratur, batinmu menjadi tenang. Dan ketika engkau menata nafasmu dengan penuh kesadaran, seakan engkau sedang membuka pintu yang menghubungkan dunia yang kasat mata dengan dunia yang halus. Renungkanlah betapa rapuhnya hidupmu yang ternyata hanya bergantung pada satu tarikan. Jika satu kali saja udara tak masuk, seluruh kesadaranmu runtuh. Bukankah ini pertanda bahwa hakikat hidupmu tidak pernah berada di genggamanmu sendiri? Justru disitulah letak misteri terbesar, bahwa kehidupan ini sesungguhnya hanyalah pinjaman yang dititipkan lewat nafas. Dan nafas itu sendiri adalah isyarat paling nyata dari kehadiran sang pemilik hidup. Para arif menuturkan bahwa di dalam aliran nafas ada zikir tersembunyi yang terus berlangsung. Tarikan yang membawa gema hu, hembusan yang berbisik Allah. Seakan semesta ini pun ikut bernafas dalam tasbih yang sama. Tetapi hanya sedikit yang mampu menyadarinya. Sebagian besar manusia hidup dalam kelalaian, sibuk mengejar dunia, tanpa pernah mendengar suara diam yang berdesir di dada mereka sendiri. Namun, barang siapa yang melatih kesadarannya pada nafas, ia akan memasuki keadaan batin yang jarang dijamah manusia biasa.
Dalam hening itu, ia mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, kehadiran yang menenangkan, seolah-olah ada mata yang selalu mengawasinya, ada kasih yang selalu menyelimutinya. Inilah awal dari penyaksian, awal dari perjalanan menuju makrifat. Dan di titik inilah, engkau akan memahami sebuah kebenaran yang mengejutkan, bahwa sesungguhnya engkau tidak pernah sendirian. Nafasmu adalah tanda bahwa Tuhan selalu bersamamu. Nafasmu adalah saksi bisu bahwa setiap detik hidupmu adalah pinjaman yang bisa diambil kapan saja. Dan jika engkau berani menyelami kesadaran nafas hingga ke dasarnya, engkau akan menemukan rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa seluruh hidup ini hanyalah satu tarikan dan hembusan dari nafasnya yang maha agung. Bab 3. Nafas dan cahaya ruhani. Ketika seorang hamba mulai menyadari nafasnya, ia akan mendapati sesuatu yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Nafas yang awalnya hanya terasa sebagai udara, perlahan berubah menjadi cahaya. Bukan cahaya yang bisa ditangkap mata, melainkan cahaya ruhani, cahaya batin, cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Para arif billah menuturkan, di dalam nafas ada sir, rahasia ilahi, yang jika disentuh dapat menyingkap kegelapan yang menutupi jiwa manusia. Bayangkan, setiap tarikan nafas membawa masuk cahaya yang bening, dan setiap hembusan nafas mengeluarkan kegelapan yang membebani hatimu. Dalam kesadaran ini, engkau tidak hanya bernafas untuk hidup, engkau bernafas untuk membersihkan dirimu, untuk menyalakan kembali pelita yang lama padam dalam batinmu. Para sufi berkata, barang siapa yang mampu menata nafasnya dengan zikir, maka ia seakan sedang meniupkan nur ke dalam hatinya, hingga yang gelap menjadi terang, yang keruh menjadi jernih. Namun rahasia ini tidak bisa dicapai dengan tergesa-gesa. Cahaya ruhani dalam nafas tidak datang kepada mereka yang sekadar ingin meraih keajaiban instan. Ia hanya terbuka bagi jiwa yang sabar, bagi hati yang tekun, bagi mereka yang mau duduk dalam diam dan menunggu dengan penuh adab. Sebab cahaya ini bukanlah hadiah duniawi, melainkan anugerah ilahi yang diberikan kepada siapa yang benar-benar layak. Ketika cahaya itu mulai hadir, tanda-tandanya akan terlihat jelas. Hati yang dulunya gelisah menjadi tenteram. Pikiran yang dulu kusut menjadi jernih. Jiwa yang dulu merasa hampa, kini dipenuhi kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nafas bukan lagi sekadar aktivitas tubuh, melainkan aliran energi gaib yang menyinari jalan menuju Tuhan. Seakan-akan setiap helaan nafasmu membisikkan pesan bahwa engkau sedang dituntun untuk kembali pulang. Dan disinilah letak rahasia terdalam. Cahaya ruhani yang keluar dari nafas tidak hanya menerangi dirimu, tetapi juga orang-orang di sekitarmu. Wajahmu menjadi teduh, ucapanmu menjadi menenangkan, keberadaanmu membawa damai. Semua itu karena engkau telah menyentuh hakikat nafas, menyadari bahwa setiap hembusannya adalah pancaran nur yang berasal dari Allah. Cahaya itu bukan milikmu, engkau hanyalah salurannya, dan itulah yang menjadikanmu saksi bagi kebenarannya. Bab 4. Nafas sebagai zikir tersembunyi. Banyak orang beranggapan bahwa zikir hanyalah ucapan lisan, doa yang diulang dengan suara, atau bacaan yang dihafal, tetapi para arif billah menyingkap sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, lebih tersembunyi. Mereka mengatakan, zikir sejati sesungguhnya sudah berlangsung dalam dirimu sejak engkau ditiupkan ruh, dan tempatnya adalah pada nafasmu. Perhatikanlah dengan hati yang tenang. Setiap kali engkau menarik nafas, ada gema yang halus, samar, tak terdengar telinga biasa, tetapi jelas terasa di hati. Dan setiap kali engkau menghembuskan nafas, ada bisikan gaib yang bergetar. Allah. Inilah zikir yang tidak pernah berhenti, zikir yang berlangsung bahkan ketika engkau tidur, zikir yang mengalir di luar kesadaranmu. Betapa misterius, betapa agung, bahwa hidupmu sesungguhnya hanyalah rentetan zikir yang tak terputus sejak engkau dilahirkan. Para arif tidak membiarkan zikir ini berjalan begitu saja tanpa kesadaran. Mereka menata nafas mereka dengan penuh adab, dengan penuh cinta, hingga setiap tarikan dan hembusan benar-benar mereka hadirkan sebagai doa. Bagi mereka, bernafas berarti mengingat Allah.
Hidup berarti tenggelam dalam zikir yang tersembunyi. Bahkan diam pun bukanlah kehampaan, melainkan tasbih yang berdesir tanpa henti di dalam dada. Namun, jangan kau kira zikir nafas ini hanya sekadar teknik pernafasan atau permainan meditasi untuk mencari ketenangan sesaat. Zikir nafas adalah rahasia besar yang hanya bisa dijalani dengan hati yang tunduk, dengan jiwa yang penuh rasa hormat kepada sang pemilik nafas. Jika engkau mencoba meraihnya tanpa adab, engkau hanya akan menemukan hampa. Tetapi bila engkau menempuhnya dengan cinta, engkau akan merasakan getaran ilahi dalam setiap hembusan. Dan disinilah letak kedalaman yang membuat para arif tak pernah lalai. Mereka menyadari bahwa hidup hanyalah perjalanan dari satu nafas ke nafas berikutnya, dari awal hingga akhir. Jika nafasmu terisi zikir, maka seluruh hidupmu adalah ibadah. Tetapi jika nafasmu kosong, maka hidupmu hanyalah kelalaian. Rahasia besar ini tersembunyi di dalam tubuhmu sendiri. Tinggal menunggu apakah engkau berani untuk menyadarinya, ataukah engkau akan terus bernafas tanpa pernah benar-benar hidup. Bab 5. Nafas dan Rahasia Kehidupan. Pernahkah engkau merenung bahwa seluruh hidupmu sesungguhnya hanya diikat oleh nafas? Sejak pertama kali engkau lahir ke dunia, tangisanmu adalah tanda nafas pertamamu. Dan kelak ketika ajal tiba, terhentinya nafasmu adalah tanda perpisahanmu dari dunia. Maka bukankah hidup ini hanyalah rentang waktu di antara dua nafas? Nafas pertama yang memulai dan nafas terakhir yang mengakhiri segalanya. Para arif billah tidak pernah melupakan kenyataan ini. Mereka melihat kehidupan bukan sebagai perjalanan panjang tanpa ujung, tetapi sebagai jembatan yang sangat singkat, yang terbuat dari helaan dan hembusan nafas. Betapa banyak manusia yang lupa seakan mereka akan hidup selamanya. Padahal setiap nafas yang keluar adalah detik umur yang tidak akan pernah kembali. Hidup ini sesungguhnya hanyalah kumpulan nafas yang perlahan-lahan habis. Dengan kesadaran itu, para arif menjaga nafas mereka agar tidak kosong. Mereka mengisinya dengan zikir, dengan kesadaran, dengan cinta kepada Allah. Bagi mereka, membiarkan satu nafas tanpa ingatan kepada Tuhan adalah kerugian yang tak terbayar. Sebab siapa yang lalai dalam satu nafasnya, sesungguhnya ia telah kehilangan bagian dari hidupnya. Dan di balik kesadaran ini ada rahasia besar. Hidup yang kau jalani sekarang bukan milikmu sepenuhnya. Ia hanyalah pinjaman yang setiap detiknya dicatat. Setiap tarikan nafas adalah pemberian, dan setiap hembusan adalah pengembalian. Maka janganlah engkau tertipu dengan panjangnya hari, dengan banyaknya tahun, sebab pada hakikatnya, hidup hanyalah beberapa tarikan nafas yang bisa berhenti kapan saja. Disinilah misterinya. Barang siapa yang mampu menjaga nafasnya dengan kesadaran ilahi, maka ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sebab ia tahu, hidupnya tidak sia-sia. Nafasnya tidak pernah kosong. Setiap helaan adalah ibadah, setiap tarikan adalah rasa syukur, dan setiap hembusan adalah penyerahan diri. Inilah rahasia kehidupan yang disimpan di balik nafas. Bahwa hidup sejati bukanlah panjangnya umur, melainkan seberapa banyak nafasmu dipenuhi dengan kesadaran akan Allah. Bab 6. Nafas dan Rahasia Kematian. Setiap tarikan nafas sejatinya adalah langkah kecil menuju hembusan terakhir. Namun jarang ada manusia yang mau menyadari kenyataan ini. Kita hidup seolah-olah nafas akan terus mengalir selamanya, padahal sesungguhnya ia hanyalah utang yang pasti akan ditagih kembali. Para arif billah sering berkata, barang siapa yang melupakan kematiannya, maka ia sedang tertipu oleh nafasnya sendiri. Pernahkah engkau membayangkan saat itu tiba? Nafas yang dulu teratur mulai tersendat, dada terasa sempit, setiap helaan menjadi berat, hingga akhirnya berhenti. Bagi orang yang lalai, detik itu adalah penderitaan yang tak terbayangkan. Nafas terakhirnya dipenuhi rasa takut, dada sesak, dan hatinya gelap karena selama hidup ia tak pernah menyiapkan diri. Namun bagi mereka yang terlatih dengan nafas zikir, detik itu bukanlah kengerian, melainkan keindahan. Setiap tarikan terakhir terasa seperti kembali ke pelukan sang kekasih. Para arif bahkan menuturkan sebuah rahasia yang menggetarkan. Orang yang menekuni ilmu nafas tingkat tinggi mampu merasakan kematian sebelum mati. Inilah yang disebut mati sebelum mati,
saat ego luluh, nafsu sirna, dan diri seolah benar-benar lenyap. Sementara yang tersisa hanyalah kesadaran ilahi. Mereka mencicipi rasa ajal, namun tetap hidup di dunia. Dengan begitu, saat kematian sungguhan tiba, mereka sudah siap, sudah kenal, sudah akrab dengan rasa pulang. Dengan mengalami mati sebelum mati, seorang hamba tidak lagi takut pada kematian. Sebab ia tahu, nafas terakhir bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju asal. Nafas yang pernah menjadi guru dalam hidup, kini juga menjadi penuntun dalam sakaratul maut. Inilah rahasia yang tidak diketahui banyak orang, bahwa orang yang menjaga nafas dengan zikir, kelak akan dipermudah jalannya ketika ruhnya dipanggil kembali. Dan inilah puncak kesadaran yang membuat para arif selalu tersenyum dalam ketenangan. Mereka tidak takut pada kematian, sebab mereka telah hidup dengan nafas yang penuh kesadaran. Mereka tahu, setiap helaan adalah latihan untuk menyerahkan diri, hingga pada saat hembusan terakhir, mereka benar-benar siap untuk kembali kepada Allah. Sungguh, kematian bukanlah pemutus kehidupan, melainkan penyatuan. Dan semua itu dimulai dari nafas yang engkau sadari sekarang. Bab 7, Nafas dan Penyatuan Ruh. Di balik nafas ada sesuatu yang lebih halus, lebih lembut, dan lebih dalam daripada sekadar udara yang keluar masuk. Para arif billah menyebutnya sebagai ruh yang bergetar dalam setiap helaan. Bila jasad membutuhkan oksigen untuk hidup, maka ruh membutuhkan kesadaran agar tetap bercahaya. Nafas hanyalah pintu, sedangkan ruh adalah tamu yang melintas di dalamnya. Dan saat seorang hamba mampu menyelaraskan nafas dengan kesadaran ruhani, maka ia akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yakni penyatuan. Penyatuan ini bukan berarti ruh melebur hilang tanpa arah, melainkan ruh menemukan keseimbangannya dengan asal-muasalnya. Seperti tetesan air yang kembali ke lautan, ruh merasakan dirinya tidak lagi terpisah dari sang sumber. Di titik ini, nafas bukan lagi sekadar gerakan jasmani, melainkan jalan yang menyingkap hakikat. Setiap tarikan adalah rasa kembali, setiap hembusan adalah rasa menyerah. Perlahan-lahan batas antara aku dan dia melebur, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran ilahi yang meliputi segalanya. Para arif billah mengajarkan bahwa ketika ruh telah menyatu dengan kesadaran nafas, maka seluruh tubuh akan dipenuhi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Jantung berdetak dengan irama zikir, mata melihat dengan cahaya yang lebih jernih, dan hati merasakan kedekatan yang begitu nyata dengan Allah. Nafas menjadi seperti tali halus yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin, mengikat hamba dengan Tuhannya tanpa pernah terputus. Namun, jalan menuju penyatuan ruh ini bukan jalan yang ringan. Ia menuntut keheningan, kesabaran, dan keberanian untuk menyingkirkan segala topeng diri. Sebab selama engkau masih terikat pada ego, nafsu, dan ambisi dunia, nafasmu hanyalah gerakan kosong tanpa makna. Hanya ketika engkau ikhlas melepaskan, barulah nafasmu bisa menyingkap tabir, mempertemukan ruhmu dengan cahaya yang selama ini engkau cari. Inilah rahasia yang membuat para arif seakan memiliki cahaya di wajah mereka. Sebab mereka tidak lagi merasa sendirian di dunia ini. Nafas mereka bukan milik mereka, tetapi titipan Allah yang setiap saat membawa mereka lebih dekat kepadanya. Dan ketika ruh menyatu dalam kesadaran nafas, seluruh hidup menjadi ibadah, seluruh gerak menjadi doa, dan seluruh detik menjadi jalan pulang kepada Sang Maha Abadi. Bab 8, Nafas dan Kekuatan Gaib Tersembunyi. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik setiap nafas terdapat kekuatan gaib yang tidak bisa dilihat mata biasa. Nafas bukan hanya udara yang keluar dan masuk melalui paru-paru, tetapi juga energi halus yang membawa rahasia besar ciptaan. Para arif billah mengungkapkan bahwa siapa yang mampu menjaga dan mengolah nafasnya, maka ia akan membuka pintu menuju kekuatan yang selama ini tersembunyi. Inilah yang disebut dengan sir an-nafas, rahasia gaib nafas. Kekuatan ini bukan kekuatan untuk pamer atau memperlihatkan kehebatan lahiriah. Justru kekuatan nafas sejati adalah kekuatan untuk menundukkan diri. Seseorang yang mampu menguasai nafasnya, seakan mampu menguasai gejolak batinnya. Marah, cemas, takut, dan gelisah, semuanya tunduk di bawah irama nafas yang terjaga. Dengan nafas, ia mampu menenangkan badai dalam dirinya, hingga jiwa yang liar pun menjadi tenang, jinak, dan berserah. Lebih jauh, para arif mengisyaratkan
bahwa nafas bisa menjadi pintu menuju kekuatan spiritual yang luar biasa. Ada rahasia bahwa setiap nafas yang disertai zikir dapat memancarkan energi yang menembus ruang dan waktu. Doa yang dilafazkan dengan nafas penuh kesadaran mampu menembus langit, bahkan bisa menjadi penolong dalam keadaan paling genting. Disinilah letak perbedaan antara doa yang hanya berupa kata dan doa yang menyatu dengan nafas. Yang pertama bisa hampa, yang kedua bisa mengguncang jagat gaib. Namun rahasia ini tidak diberikan sembarangan, sebab kekuatan nafas bisa berbahaya bila digunakan tanpa bimbingan dan niat yang lurus. Para arif billah selalu menekankan, siapapun yang ingin menyentuh rahasia nafas harus terlebih dahulu menundukkan hatinya, membersihkan niatnya, dan melepaskan ambisi duniawi. Jika tidak, nafas yang seharusnya menjadi jalan menuju Allah justru bisa menyeret pada kesesatan, menjadi alat untuk memuaskan ego. Sungguh, inilah misteri yang membuat ilmu nafas tingkat tinggi tampak menakutkan sekaligus menawan. Nafas adalah gerbang menuju kekuatan yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Dan hanya mereka yang tulus mencari Allah lah yang mampu memegang kunci rahasia itu. Kekuatan sejati dari nafas bukanlah untuk menguasai orang lain, melainkan untuk menguasai diri sendiri, hingga akhirnya menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Bab 9. Nafas sebagai cahaya yang menyingkap hijab. Setiap manusia sesungguhnya hidup di balik tabir. Tabir itu bernama hijab, tirai yang memisahkan antara hamba dengan Tuhannya. Hijab bisa berupa nafsu, bisa berupa cinta dunia, bisa berupa kelalaian yang terus menutup mata hati. Namun para arif billah menemukan sebuah jalan halus untuk menyingkap hijab itu. Dan jalannya bukan melalui banyak kata, melainkan melalui nafas. Ya, nafas yang sederhana, tetapi bila disadari dengan penuh kesungguhan, ia berubah menjadi cahaya yang menembus tirai. Nafas yang disertai zikir bukan sekadar udara yang keluar dan masuk, melainkan getaran cahaya yang melapisi jiwa. Semakin dalam zikir mengiringi nafas, semakin tipis hijab yang membungkus hati. Hingga akhirnya, cahaya nafas itu mampu menembus kegelapan, mengusir kabut yang menutupi pandangan batin. Di titik inilah seorang hamba mulai melihat sesuatu yang berbeda. Dunia tidak lagi hanya benda mati, melainkan cermin yang memantulkan kehadiran Allah di setiap sudutnya. Para arif billah menyebut keadaan ini sebagai kashf, penyingkapan. Ia bukanlah mimpi, bukan pula khayalan, tetapi kesadaran yang tajam yang hadir saat hijab mulai tersingkap. Orang yang sampai pada tingkat ini merasakan nafasnya seolah berisi nur, cahaya yang mengalir ke dalam dirinya. Setiap tarikan nafas bukan hanya memberi hidup bagi jasad, tetapi juga menyalakan pelita di dalam ruhnya. Namun jangan disalahpahami, menyingkap hijab bukan berarti melihat hal-hal gaib semata. Lebih dari itu, yang paling penting adalah menyingkap hijab dari hatinya sendiri. Hijab yang menutupnya dari merasakan kehadiran Allah yang selalu dekat. Nafas menjadi alat yang melembutkan hati, hingga ia mampu menangkap getaran ilahi yang tidak pernah terputus. Dengan demikian, dunia yang tampak biasa menjadi penuh makna, dan hidup yang fana menjadi jalan menuju keabadian. Dan inilah rahasia besar yang membuat ilmu nafas begitu agung. Ia mengajarkan bahwa setiap helaan adalah kesempatan untuk menyingkap tabir, setiap tarikan adalah cahaya yang bisa membakar kegelapan, dan setiap hembusan adalah penyerahan diri. Barang siapa yang menjaga nafasnya dalam kesadaran, maka hijab-hijab yang menghalangi hatinya akan runtuh satu demi satu, hingga akhirnya ia menyaksikan wajah kehidupan dengan mata hati yang sebening cahaya. Bab 10. Nafas sebagai jalan pulang kepada Allah. Segala sesuatu yang hidup pasti akan kembali, dan setiap perjalanan pasti memiliki tujuan akhir. Begitu pula nafas. Dari awal ia diberikan, hingga pada akhirnya ia akan diambil kembali. Dan di antara dua momen itu, tersimpan rahasia perjalanan seorang hamba. Para arif billah selalu mengingatkan bahwa nafas bukan sekadar tanda kehidupan, melainkan jalan pulang yang halus, yang bila dijaga dengan benar akan mengantarkan ruh langsung menuju Allah tanpa tersesat. Bayangkanlah, setiap nafas yang engkau hirup adalah undangan, dan setiap nafas yang engkau hembuskan adalah jawabanmu kepada Sang Pencipta.
Jika engkau mengisinya dengan kelalaian, maka undangan itu terabaikan. Tetapi jika engkau mengisinya dengan kesadaran, zikir, dan cinta, maka setiap nafas menjadi langkah yang mendekatkanmu. Disitulah letak rahasia, engkau bisa berjalan pulang, bahkan ketika masih berada di dunia. Para arif menuturkan bahwa siapa yang menjaga nafasnya dalam kehadiran ilahi, maka kematiannya bukanlah kegelapan, melainkan cahaya yang menuntunnya pulang. Sebab ia telah berlatih sepanjang hidupnya, menjadikan setiap tarikan nafas sebagai latihan kepulangan, menjadikan setiap hembusan sebagai penyerahan. Maka ketika nafas terakhir tiba, ia hanya melanjutkan perjalanan yang sudah lama ia jalani. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah ketenangan, seolah ia kembali ke rumah yang sejak awal sudah dirindukan. Dan inilah hakikat ilmu nafas tingkat tinggi, bukan sekadar teknik pernafasan, bukan pula rahasia gaib untuk menunjukkan kehebatan, tetapi sebuah kunci untuk pulang dengan selamat. Nafas adalah jembatan antara fana dan baka, antara dunia yang sementara dan keabadian bersama Allah. Siapa yang menjaga jembatan ini, maka ia tidak akan jatuh. Dan siapa yang menyepelekannya, maka ia akan tersesat di jalan yang penuh kabut. Maka renungkanlah saat ini juga. Setiap nafas yang kau hirup adalah milik Allah, dan setiap hembusan adalah kembalinya kepada Allah. Jangan biarkan ia kosong tanpa makna. Isilah dengan zikir, dengan syukur, dengan kesadaran. Karena mungkin saja nafas yang sedang engkau tarik saat ini adalah nafas terakhirmu. Dan bila benar begitu, tidakkah engkau ingin hembusan terakhir itu menjadi pintu indah yang membawamu pulang dalam cahayanya? Sahabatku yang dirahmati Allah, kini engkau telah mendengar sebagian kecil dari rahasia nafas yang menjadi jalan para arif billah. Ingatlah, hidup ini hanyalah kumpulan helaan dan hembusan yang perlahan habis. Jangan biarkan satu nafas pun berlalu tanpa makna, tanpa zikir, tanpa kesadaran akan Allah yang selalu dekat. Semoga setelah menutup video ini, hatimu menjadi lebih peka, jiwamu lebih tenang, dan setiap nafasmu tidak lagi sia-sia. Karena mungkin saja, nafas yang sedang engkau hirup sekarang adalah yang terakhir. Dan bila demikian, tidakkah engkau ingin pulang dalam keadaan husnul khatimah? Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma ya Allah, terangilah hati kami dengan cahayamu. Jadikan setiap nafas kami zikir yang mendekatkan diri kepadamu. Dan kembalikan kami kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.